seorang YouTuber besar yang lagi heboh dengan kasus LGBT. Saya Alil, diobrolin aja. Kalian udah pada lihat belum podcastnya Deddy Corbuzier dengan Ragil and Friend? Menurut kalian bagaimana? Sama-sama kita tahu kalau di luar negeri mungkin pasangan sesama jenis itu hal yang biasa. Di Indonesia hal seperti itu masih tabu. Siapa di antara kalian yang setuju pasangan tersebut diwawancara sama Deddy Corbuzier? Saya juga pengen tahu nih, siapa di antara kalian yang tidak setuju pasangan sejenis diwawancara sama Deddy Corbuzier? Begitu podcastnya ditayangkan, warganet, netizen semuanya sangat heboh. Dan banyak juga yang mengunsubscribe channel YouTube-nya Deddy Corbuzier. Lo termasuk unsubscribe juga nggak? Sekarang saya bacain salah satu komentar dari netizen di kolom komentar Instagramnya Deddy Corbuzier. Anda menjilat ludah sendiri. Anda pernah bilang jangan membuat orang bodoh menjadi terkenal, tapi model ginian Anda kasih panggung. Agama Islam nyata-nyata mengharamkan LGBT. Kamu nggak keren dan sedikit pun nggak terlihat cerdas, dan yang lebih pahit, kamu tidak terlihat jujur. Hidup di dunia ini harus berlandaskan agama. Setelah itu barulah kamu memakai alasan kemanusiaan. Karena sepaket itu harus sejalan. Semoga kamu jemput hidayah seikhlas-ikhlasnya. Ingat teman-teman, kita hanya bertoleransi kepada perbedaan, bukan penyimpangan. Sekali salah tetap salah. Jangan jual akhirat demi konten dan viewer. Ini kemaksiatan, jangan malah disebarluaskan. Itu baru sebagian ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Padahal Deddy Corbuzier juga pernah mengundang artis transgender. Tapi hebatnya Deddy Corbuzier ini tidak ragu-ragu untuk meminta maaf ke publik. Tapi tahu dong, yang namanya netizen tetap aja dibully. Meskipun orang sudah minta maaf. Padahal kontennya udah di take down loh. Sekarang bagaimana dengan si Ragil setelah kontennya di take down? Marahkah? Dan saya bacakan tulisan dari Ragil. Mau di take down atau enggak ditayangkan, itu urusan pihak podcast. Yang pasti aku senang bisa diundang ke podcast dan bisa sharing ceritaku. Ragil dan jutaan Ragil yang lain akan tetap ada di samping kalian. Kalau kalian mau menjauhi teman, sahabat, keluarga kalian hanya karena berbeda orientasi, itu sih pilihan kalian kok. Satu hal yang kalian harus tahu, berbeda tidak membuat kita menjadi jahat. Berbeda tidak membuat kita jadi durhaka. Berbeda tidak membuat kita menjadi kriminal. Berbeda bukan berarti tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Aku akan tetap menjadi Ragil yang akan sharing all about hidupku. What is the next project? Please wait ya. Begitu kita baca pesan dari Ragil, benar juga ya. Ternyata bukan hanya Ragil yang LGBT. Di sekitar kita juga banyak yang LGBT. Secara manusia kita tidak bisa menyalahkan mereka. Tapi kita juga tidak bisa membenarkan penyimpangan seks. Jadi menurut kalian kesalahannya di mana nih? Menurut saya, kalau itu terjadi di luar negeri atau di luar Indonesia, itu hal yang biasa. Tapi di Indonesia itu hal yang masih tabu. Padahal sebelumnya di Indonesia sudah berkibar loh di mana-mana. Mungkin karena yang berbicara itu adalah Deddy Corbuzier. Karena dia mempunyai media yang begitu besar yang sangat mempengaruhi warga Indonesia. Padahal kalau kita lihat di sosial media, itu aduh, hancur banget. Lihat di TikTok, IG, cowok sama cowok pelukan, cowok pakai baju cewek. Pokoknya itu udah kacau banget. Jadi begini ya,
Dengan kejadian Ragil masuk ke podcastnya Deddy Corbuzier dan banyak sekali orang yang komplain, saya bangga Indonesia masih punya nilai tersendiri. Wawasan saya jadi semakin luas. Satu sisi kita harus bisa menerima orang-orang yang berbeda di sekeliling kita. Di satu sisi lain, ini penting. Kita punya anak cucu yang nantinya akan menonton tayangan tersebut yang tidak sewajarnya ditonton sama mereka. Kesimpulannya, LGBT adalah tidak untuk dipromosikan. LGBT itu ada di mana-mana. Mungkin teman kita, mungkin teman sekolah kita, mungkin sahabat kita, mungkin teman satu kantor kita, mungkin tetangga kita, mungkin pasangan kita, ataupun kita sendiri. Dan yang paling penting, LGBT bukan untuk dipromosikan. Karena jika LGBT kita promosikan, yang akan menjadi korban adalah anak cucu kita, bahkan generasi penerus bangsa. Bagaimana dengan orang-orang terkenal berikut ini yang sudah terlanjur mempromosikan LGBT? Kita tahu, kita juga harus bisa menghargai hak mereka masing-masing. Tapi seharusnya mereka juga tahu efek negatif yang terjadi di kemudian hari untuk anak cucu kita. Karena saya pernah lihat ada seorang anak kecil di sosial media yang melambai, dan itu sangat banyak digemari orang. Coba kita pikirkan, bagaimana dengan mental dan masa depan dia di kemudian hari. Buat kita para orang tua, yuk kita jaga anak kita dan didik anak kita sebaik mungkin, dan jangan sampai salah tontonan dan tuntunan. Karena saya tahu banget nih, anak-anak tidak bisa dipisahin dengan yang namanya gadget. Sementara di situ ada TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, banyak sosial media lainnya. Dan tidak sedikit konten kreator yang memamerkan gaya pacaran yang menyimpang. Agak bingung ya, dikasih gadget salah, nggak dikasih gadget juga salah. Jadi gini nih, terima kasih buat Om Deddy Corbuzier yang telah mengangkat tema LGBT. Akhirnya para netizen banyak komentar kan, semuanya lain Deddy Corbuzier kan. Padahal mereka lupa banyak tayangan LGBT di sosial media lainnya. Tapi saya membela demi akhlak anak-anak Indonesia. Karena anak Indonesia berhak hidup normal. Buat konten-konten kreator yang seusia saya, ingat, jangan rusak generasi penerus bangsa. Apapun orientasi seks kalian, itu adalah hak kalian, tapi bukan untuk dipromosikan. Sehebat apapun dokter merubah kelamin manusia, ingat, tidak sesempurna ciptaan Tuhan. Buat kita yang bukan LGBT, tapi kita menghujat mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Kita harus hidup baik. Jadi kalau kita baik, apapun orientasi kita, pasti kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan sesuatu. Jadi intinya, siapapun lu, mau lu orang kaya, miskin, bencong, lesbi, LGBT, siapapun lo, ingat, selalu berbuat baik. Saya Alil, diobrolin aja. Apa gimana tuh?